Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar analisis 2. Yang saya akan bahas adalah soal UAS tahun lalu 2019 nomor 1 ya. Ini adalah soalnya. Jadi kita diberikan fungsi fn, barisan fungsi fn yang konvergen seragam ke f pada a. Dan diketahui bahwa untuk setiap bilangan asli n terdapat mn positif sehingga berlaku ini untuk setiap x di a. Dan di sini kita diminta membuktikan bahwa f terbatas pada a. Baik. Dan yang diketahui kita peroleh ini. Artinya konvergen seragam berarti ya untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n epsilon sehingga berlaku ini ya. Lalu nomor 2 untuk setiap n terdapat mn sehingga ini. Dan yang akan kita buktikan adalah f terbatas pada a. F terbatas pada a berarti kita harus menunjukkan eksistensi bilangan positif m sehingga berlaku mutlak fx kurang dari m untuk setiap x di a. Oke, bagaimana kita membuktikannya? Yang pertama kita manfaatkan yang diketahui nomor 1, yaitu kita manfaatkan kalau diperhatikan ini kan untuk setiap epsilon ya. Jadi kita pasang di epsilon sama dengan 1. Untuk epsilon 1 kita akan memiliki bilangan asli n0, sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan n0 berlaku pertidaksamaan ini. Dan ini benar untuk setiap x di a. Nah, jika kita perhatikan n di sini berlaku untuk setiap yang minimal n0 dan yang atau yang lebih besar. Oleh karena itu kita bisa lihat secara khusus, yaitu untuk n-nya adalah n0 kita peroleh ini ya. Ini kurang dari 1. Nah, ini mutlak ini kan sama dengan mutlak kalau kita balik posisinya. Nah, ini dengan ketaksamaan segitiga kita peroleh yang ini lebih besar atau sama dengan mutlak fx minus fn0x. Dan jika kita lihat ini untuk setiap x di a, akibatnya kalau kita baca berarti fx kurang dari 1 plus fn0x. Dan kita menggunakan nomor 2 untuk n0 kita punya ini ya, mutlak ini kurang dari mn0. Jadi fx kurang dari 1 plus mn0. Nah, oleh karena itu kita bisa pilih bilangan positif yaitu m yang sama dengan 1 plus mn0 sehingga mutlak fx kurang dari sama dengan m untuk setiap x di a. Jadi kita dapatkan f-nya adalah terbatas pada a. Dan itu adalah pembahasan nomor 1. Jadi sekali lagi penting sekali untuk kita bisa menggunakan semua yang diketahui. Jadi pertama kali untuk membuktikan sebaiknya kita tulis semua yang diketahui. Lalu kalau ada kuantal untuk setiap, kita bisa perkhusus dia untuk suatu epsilon tertentu. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Di sini kita diberikan ruang matriks XD dan E subset X. Lalu untuk poin A kita harus buktikan E tertutup jika setiap barisan xn di E yang konvergen ke X maka berlaku X anggota E. Dan yang B, jika XD lengkap maka F subset X tertutup jika dan hanya jika F dipandang sebagai matriks atas D itu juga lengkap. Nah, ini kan akan kita buktikan satu persatu. Untuk membuktikan soal, kita menggunakan suatu lemma terlebih dahulu, yang mana menyatakan X anggota klausul A jika dan hanya jika terdapat barisan xn di A yang konvergen ke X.
Kita akan gunakan lemma ini untuk membantu pembuktian teorema. Ya, jadi nanti mungkin bisa Anda bisa menuliskannya di kertas ujian, ya kita tulis lemanya apa, nggak apa-apa. Oke, untuk bukti ke kanan kita ketahui X anggota A klausul sesuai definisinya. Oh ya, yang mau kita tunjukkan adalah eksistensi barisan XN di A yang konvergen ke X. Jadi selanjutnya kita harus konstruksi suatu barisan XN yang mana XN-nya anggota A dan benar barisan ini konvergen ke X. Nah, untuk melakukan konstruksi kita menggunakan ini yang diketahui. Jadi untuk R sama dengan 1, ini konstruksi yang biasa kita lakukan. Untuk R sama dengan 1 kan berarti persekitaran X dengan jari-jari R itu irisannya dengan A tak kosong ya. Artinya ada X1, ini kita beri 1 sebagai indeks, X1 anggota A dengan jarak X dengan X1 itu kurang dari 1. Karena dia kan berarti X1 karena nggak kosong berarti kan ada X1 di irisannya. Jadi kan X1 juga anggota bola ini kan, berarti jarak X dan X1 kurang dari 1. Oke, kita dapat nih X1. Nah, gimana untuk X2? Kita manfaatkan R sama dengan setengah. Untuk R sama dengan setengah, ini lagi ya, karena nanti BX setengah iris A kan nggak kosong, berarti ada X2 anggota A dengan jarak X dengan X2 itu kurang dari setengah. Nah, ini terus nanti untuk R sepertiga kita dapat X3, untuk R seperempat dapat X4, dan secara umum untuk R itu seper N terdapat X di A dengan jarak X dengan XN itu kurang dari seper N. Dan ini kita peroleh untuk setiap N. Jadi kita sudah punya barisan X di A dengan sifat ini ya, dx, xn kurang dari seper N. Oke, nah barisan ini sudah kita dapat. Nah, selanjutnya kita harus buktikan dia konvergen ke X. Nah, selanjutnya kita diberikan sembarang epsilon positif. Nah, ini diberikan sembarang bilangan epsilon positif. Nah, kita lihat dari sifat Archimedean, kita punya bilangan asli K sehingga seper K kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya untuk setiap N lebih besar dari K atau sama, kita peroleh D xn, x. Nah, ini kan dari yang diketahui dia kurang dari seper N. Nah, karena K lebih kecil dari N, berarti seper N-nya kurang dari seper K kan ya. Nah, seper K ini sudah kurang dari epsilon, berarti betul xn konvergen ke X. Selanjutnya untuk bukti ke kiri, di sini kita ketahui terdapat barisan XN di A yang konvergen ke X. Nah, kita mau buktikan X anggota klausul A. Nah, di sini kita diberikan sebarang epsilon positif. Nah, ini karena XN-nya kan konvergen ke X. Berarti untuk epsilon yang kita berikan tadi, kita akan eksis bilangan asli K, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku dxn, x kurang dari epsilon. Nah, ini kan artinya apa? Artinya ini. Nah, ini kan berlaku untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Berarti untuk N yang sama dengan K kan juga berlaku. Berarti XK jaraknya dengan X itu kurang dari epsilon, berarti XK anggota bola X epsilon ya. Nah, di samping itu XN kan juga barisan di A, berarti XN anggota XK juga anggota A. Nah, berarti kan ini
himpunan ini tak kosong. Berarti dia X adalah titik klausul dari A, sehingga kita dapat buktinya dan benar ya, X-nya anggota klausul. Oke. Selanjutnya, oh ya, ini soalnya apa tadi ya? Soalnya itu adalah nah, ini yang mau soal A, berarti kan untuk bukti ke kanan diketahui E-nya tertutup ya. Berarti karena dia tertutup, E dan E klausul itu sama ya. Nah, kita harus buktikan kalau ada sembarang barisan Xn di E yang konvergen ke X, berarti X-nya itu anggota E. Nah, ini kita ambil sembarang barisan Xn di E yang konvergen ke X. Nah, dari lemma yang kita buktikan tadi, haruslah X itu anggota E klausul. Nah, di sini E klausul sama dengan E, berarti betul ya, X-nya anggota E. Oke. Jadi cepat ya, karena kita sudah buktikan lemma tadi, yang panjang sebenarnya lemma tadi. Dan sini kita karena tinggal pakai sangat cepat. Oke, sebaliknya mau dibuktikan E itu tertutup, berarti karena E udah subset E klausul, berarti oke ya, kita tinggal yang sebaliknya, E klausul subset E. Nah, kita ambil sembarang X anggota E klausul. Nah, dari lemma gimana? Terdapat barisan Xn di E yang konvergen ke X. Nah, ini Xn konvergen ke X. Nah, yang dari kita ketahui kalau Xn konvergen ke X, maka X-nya anggota E. Ya udah, berarti kan E klausul subset E. Berarti E-nya tertutup. Nah, selesai di sini. Oke, selesai untuk nomor 2A. Selanjutnya kita ke nomor 2B. Nah, untuk bukti ke kanan, ruang metrik dikatakan lengkap kalau ini ya, setiap barisan Cauchy-nya itu konvergen. Itu yang mesti kita pegang. Apa yang dimaksud dengan lengkap? Oke, untuk bukti ke kanan kita ketahui F-nya tertutup. Berarti F dan F klausul sama ya. Nah, untuk buktikan lengkapnya kita ambil sembarang barisan Cauchy Xn di F. Nah, kita mau buktikan Xn itu konvergen ke suatu titik di F. Oke. Jadi di sini konvergen Xn-nya harus di F. Oke. Nah, F itu kan subset X. Maka barisan Xn itu juga barisan Cauchy di X kan. Oke, ini hati-hati ya. Yang mau kita buktikan konvergennya saat di F ya. Berarti ini belum selesai loh ya. Nah, karena Cauchy di X dan X lengkap, berarti kan dia konvergen tapi di X. Konvergen ke suatu X anggota X. Nah, ini harus hati-hati. Ini X anggota X nih. Nggak tahu nih, X-nya anggota F nggak? Nah, itu yang harus kita tunjukkan. Nah, tapi dari lemma 1 atau lemma tadi, maaf nih, kita peroleh X itu kan anggota E klausul, F klausul sorry, karena ini titik konvergennya ya. Nah, F klausul kebetulan sama dengan F, karena nah ini, jadi Xn tuh konvergen di F dan F tuh lengkap. Baik, jadi tolong dibedakan lengkapnya siapa yang lengkap, F-nya atau X-nya gitu. Oke, sebaliknya kita ketahui FD itu lengkap. Jadi setiap barisan Cauchy Xn di F itu konvergen ke suatu titik di anggota F. Nah, oke, untuk buktikan F tertutup, ini yang ini udah jelas ya, karena dari sifat dasar. Tinggal bukti sebaliknya. Oke, untuk itu kita ambil X anggota F klausul. Nah, dari lemma tadi, X anggota F klausul berarti terdapat barisan Xn di F yang konvergen ke X. Nah, lebih lanjut, Xn itu kan Cauchy di F. Nah, iya kan, karena Xn itu konvergen, berarti Cauchy kan.
Nah, karena F lengkap, ya udah. Ya, karena F-nya lengkap, berarti kan Xn itu konvergen dan titik konvergennya itu anggota F. Nah, ini mungkin maaf, ini kalimat saya agak rancu ya. Konvergen kan memang konvergen ya, tapi yang harus kita, mungkin ini Anda bisa ubah kalimatnya. Karena F lengkap, berarti kan titik X-nya itu pasti anggota F. Karena harus konvergen di F, dan limit suatu barisan pasti tunggal. Oke, jadinya kita boleh X itu anggota F. Nah, jadilah F klausul subset F, jadi F tertutup. Oke. Dan mungkin nanti saat ujian Anda bisa lemanya itu bisa di-statekan sendiri ya. Jadi buktinya mungkin tidak usah panjang-panjang, tapi nanti merujuk pada lema itu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal UAS 2019 nomor 3. Di sini kita diberikan ruang metrik XD dan suatu subset E di X. Kita diminta menunjukkan interior E, yaitu himpunan semua titik interior dari E. Yang kita notasikan ini tuh adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat di E. Nah, kita perhatikan dulu. Himpunan terbuka terbesar yang termuat di E. Nah, apa ini? Maksudnya apa yang harus kita buktikan? Himpunan terbuka terbesar termuat di E. Nah, ini apa nih? Wah, berarti kan 3 macam yang harus kita buktikan. Interior E terbuka, himpunan terbuka terkecil, termuat di E. Nah, termuat di E berarti interior E subset E. Terus terbesar itu berarti kalau ada himpunan terbuka O dan termuat di E, maka O itu termuat di interior E. Nah, ini makna terbesar. Hati-hati loh ya, O-nya terbuka dan termuat di E. Oke, terbukanya terbuka di X-nya loh ya, bukan di E-nya. Maksudnya sense terbukanya itu bukan open relatif, tapi open di X. Oke, nah ini satu-satu nih kita buktikan. Yang pertama, oke, di sini saya untuk membuktikan E-nya interior E terbuka, saya menggunakan pengandaian. Ya, ini mungkin nanti Anda juga bisa pakai bukti langsung juga bisa. Ini saya mencoba menggunakan bukti pengandaian. Oke, apa nih artinya tidak terbuka? Berarti ada salah satu, ada anggotanya yang ini harusnya INT, saya salah lambang. Ada X anggota interior E yang mana dia bukan titik interior himpunan ini ya. Ini mungkin harus agak pelan-pelan ya mencernanya. Apa maksud X tidak terbuka? Berarti ada X di in E, sehingga untuk setiap R positif berlaku ini BXR. Ini non, harusnya ada ininya ya, tidak subset interior E ya. Oke, kita manfaatkan fakta bahwa X anggota interior E. X anggota interior E berarti ada epsilon positif, sehingga B X epsilon subset dari E. Oke. Nah, sekarang tadi R tadi kan untuk setiap bilangan positif. Nah, ini kita pasang untuk R-nya yang epsilon per 2 kan positif. Berarti berlaku BX, epsilon per 2 itu tidak subset dari E, interior E. Artinya apa? Berarti ada Y di sini, sehingga Y bukan anggota interior E. Nah, Y bukan anggota interior E, berarti kan untuk setiap R positif, BYR tidak merupakan subset dari E. Nah, untuk itu kita boleh
mengingat Y itu bukan anggota interior E, berarti ini ya untuk Bx, epsilon per 2 itu bukan subset dari E. Nah, ini artinya apa? Ada Z anggota ini, tetapi Z bukan anggota E. Nah, ini kita lihat jaraknya Z dengan X itu kurang dari epsilon per 2 ya. Selanjutnya jarak Y dan X itu juga kurang dari epsilon per 2. Berarti ini tambah ini kurang dari epsilon ya. Dan ini tambah ini lebih besar atau sama dengan dxz. Nah, berarti kan jarak X dan Z itu kurang dari epsilon. Nah, karena jarak X dan Z kurang dari epsilon, berarti Z anggota Bx epsilon ya. Nah, ini harusnya E ini. Nah, Bx epsilon dari yang kita ketahui dia anggota E ya. Nah, kok bisa? Di sini X-nya bukan anggota E, di sini Z-nya bukan anggota E, sorry. Di sini Z-nya anggota E. Nah, kontradiksi kan? Nah, untuk itu kita harus mengingkari bahwa interior E tidak terbuka. Jadi kita dapat simpulkan interior E terbuka. Oke. Selanjutnya untuk interior E subset E saya kira udah jelas ya, karena interior E sendiri memang persyaratannya adalah memuat syaratnya kan harus anggota E dulu. Oke. Sekarang yang terbesarnya, kita ambil sembarang himpunan terbuka O yang termuat di E, yaitu O subset E. Nah, ini kalau kita diberikan sembarang X anggota interior O, berarti kan terdapat R positif, sehingga ini ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti kan diperoleh kan, berarti X itu anggota interior E ya, karena kan O subset E. Berarti X itu anggota interior E, dan interior O itu subset dari interior E. Nah, kita lihat O itu terbuka, berarti O dan interior O sama, berarti O subset interior E, dan kita mencapai apa yang diminta. Oke, selanjutnya saya nyoba bahas yang tentang ruang metrik lengkap. Di sini kita diberikan ruang metrik R2, D dengan D itu ini ya, metrik yang begini. Mau ditunjukkan ini lengkap. Sekali lagi, semua sebarang barisan Cauchy di sini konvergen di sini. Oke, untuk itu kita ambil barisan Cauchy di R2. Nah, ini sekali lagi, Cauchy di R2 berarti Xn-nya itu anggota R2, berarti dia tuple 2 ya. Nah, ini kita namakan saja untuk mempermudah. Xn itu Xn1 dan Xn2. N-nya berjalan sesuai bilangan asli. Nah, kita mau tunjukkan barisan Xn konvergen. Nah, berarti kita harus cari titik konvergennya di mana nih. Nah, ini kan kita belum tahu nih kira-kira titik yang menjadi calon konvergen ke-nya itu kan nggak tahu nih. Nah, kita manfaatkan dulu fakta dia Cauchy. Nah, Cauchy berarti kita kasih, kalau kita diberikan sembarang epsilon positif, mengingat ini Xn Cauchy, berarti kan ada bilangan asli N0, sehingga untuk setiap Mn, M,N lebih besar sama dengan N0, berlaku ini nih, jarak Xm dan Xn kurang dari epsilon. Karena ini kalau dikembalikan ke rumusan kan jadi gini, mutlak ini tambah mutlak ini kurang dari epsilon. Nah, kita lihat ini kan sama-sama bilangan positif, bilangan positif atau 0. Nah, berarti kan Xn1 min Xm1 pasti kurang dari jumlahan 2 ini kan, karena yang ini minimal adalah 0, dan sebaliknya ini juga kurang dari jumlahan ini. Nah, untuk itu kita dapatkan untuk setiap I 1 dan 2 diperoleh mutlak ini kurang dari epsilon. Nah, kalau kita baca runut dari awal,
dikasih epsilon, eksis N0, bilangan asli, untuk setiap ini berlaku ini. Nah, kalau kita baca itu berarti XNI itu bahasan Cauchy dong. Cauchy tapi di real. Ya kan? Kalau kita baca ulang, epsilon positif, ada N0, sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar dari N0, berlaku ini. Berarti kan Xn1 Cauchy. Nah, dia Cauchy di R. Cauchy di R. Nah, R itu kan lengkap, berarti dia konvergen. Di bawah ini konvergen, katakan ke XI ya. Kita kasih indeks biar mudah. Berarti karena konvergen ke XI, kita muncul bilangan X1 dan X2. Nah, itu dengan munculnya bilangan itu bisa kita lakukan klaim. Klaimnya apa? Barisan Xn tadi yang di R2 konvergennya ke tupel ini X1, X2. Ini kita harus tunjukkan. Untuk menunjukkan ini kita ambil sebagai epsilon positif. Nah, karena XNI itu konvergen ke XI kan, dari yang kita ketahui, maka terdapat NI, N1, N2 berarti ya. Sehingga untuk N lebih besar dari NI berlaku ini. Dan ini berlaku untuk setiap I 1 dan 2. Nah, nanti kita mau tunjukkan nih. Nah, kita punya N1 dan N2. Kita pilih saja maksimumnya N1 dan N2. Akibatnya untuk setiap N lebih besar dari N berlaku yang kita mau tunjukkan kan dxn, x kurang dari epsilon. Nah, dxn, x kan masuk ke rumusan jadi ini ya. Jaraknya kan masuk ke rumusan metriknya kan jadi ini. Nah, di sini xn1 min x1 kan kurang dari epsilon per 2. Nah, ini karena ada dua suku, kita pasang nih epsilon per 2. Dan analog ini juga kurang dari epsilon per 2. Jadi kalau dijumlah sama dengan epsilon. Nah, jadi oke, ini sudah. Nah, masalah xn ini konvergen ke x. Dan ini ruang metrik Euclidnya dicoret ya. Ruang metrik R2, D itu lengkap. Oke. Ya, baik, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.